Oke, kita mulai podcastnya bersama gue Lembu Tambun, hanya di Jurnal Lembu. Dan ini adalah Google Finance ya. Jadi teman-teman para investor bisa menggunakan Google Finance ini untuk melihat harga pasar saham, kutipan real time waktu 2007 atau persisnya 2017, gue lupa itu. Google Finance ini belum semasif sekarang bisa memberikan data-data buat teman-teman para investor. Kita biasanya menggunakan PT Bursa Efek Indonesia dari idx.co.id untuk melihat data trading stock ya, today trading data, top market, top trading volume, top trading value, top trading frequency. Jadi ini macam-macamnya data-datanya, dan biasanya kita ke sekuritas, website sekuritas, kita membuat portofolio di sana. Namun rupanya Google Finance juga memunculkan hadirnya untuk mengetahui harga pasar saham, karena Google sendiri kan memang go internasional, jadi seluruh data bisa berkumpul. Teman-teman bisa bikin salah satu portofolio baru lagi, tempatnya untuk melihat, menganalisa data. Kan Google udah dikenal sebagai tempatnya menganalisis data ya. Google Finance merupakan situs yang menampilkan informasi finansial perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Nggak hanya Amerika ternyata, berisi beragam informasi mulai dari profil bisnis dan pergerakan saham. Nah, teman-teman yang di Indonesia, para investor Indonesia bisa menggunakan ini. Ketik dulu Google Finance, ya nanti masuk ke dalam sistemnya di sini, ya masuk di dalam ini, diklik. Tapi jangan sampai lupa untuk login dulu dengan Gmail-nya. Jadi ini aksesnya hanya bisa lewat Gmail. Kemudian nanti kalau udah di dalam, dia akan muncul seperti ini kalau diklik. Nah, di sini kita ada marketnya Asia, Eropa, Amerika, bahkan currency, crypto, futures, jadi kayak falas. Dan teman-teman, ini bisa banget buat di Indonesia. Kata kuncinya depannya selalu IDX. Jadi kalau nanti udah masuk, teman-teman pakai kata IDX. Nah, di sini kebetulan di data Google Finance itu yang dimasukkan IDX Composite sama indeks Composite sama indeks LQ45. Padahal kalau di bursa efek ini, kita kalau lihat data pasar, kita di indeks saham tuh sebenarnya banyak banget. Kita lihat di produk ya. Di produk indeksnya tuh ada banyak. Ini ada. Tapi yang muncul kebetulan di sini adalah cenderung IDX Composite sama indeks LQ 45 ya datanya. Dan teman-teman, kerennya di sini adalah teman-teman bisa mengecek seluruh pasar modal di Indonesia dan juga bisa membuat watchlist. Nah, ini yang saya senang. Jadi watchlist, teman-teman yang udah punya portofolio bisa ngecek watchlistnya. Nah, yang menariknya adalah Google Finance juga men-track data most aktifnya dari saham itu sendiri. Nggak hanya kita dari selama proses berlangsung, dia bisa langsung bisa baca, dibandingkan kalau kita menunggu di IDX dulu ya, di PT Bursa Efek Indonesia. Nah, biasanya sih diklik di sebelah kanan, teman-teman akan lihat ada most aktif ya, dan kalau diklik most aktif nanti hari ini perdagangan jam 9 nanti bisa kelihatan yang most aktifnya ini nanti akan bergerak. Nah, data-datanya lumayan kan? Jadi teman-teman selain mengandalkan di program sekuritasnya masing-masing, ini juga bisa menjadi salah satu wahana baru ya. Jadi bisa langsung ketahuan indeks pasarnya, paling aktifnya, saham naiknya, saham turunnya, terus kemudian yang mana yang pelestari iklim, dan ini data-datanya bisa kelihatan ya. Dan teman-teman bisa bikin watchlist-nya dari portofolio teman-teman, bisa ngelihat. Jadi tinggal buka ini. Jadi misalnya aja lagi di kantor ya, lagi takut nanti ketahuan, dilihat orang, atau portofolio dilihat orang, bisa ngandelin Google Finance ini ya untuk ngebantu kita ya buat nge-search ya, simpen data.
Karena ya Google pada akhirnya tracking data sebenarnya. Google itu visi misinya tracking data. Jadi sampai Google Finance juga tracking data, dan teman-teman bisa, ini gratis, nggak bayar, untuk ngebantu, dan juga tenang aja, mereka nggak bakal bisa mencuri teman-teman, duitnya teman-teman. Tapi menariknya adalah kelebihan dari Google Finance ini, teman-teman bisa memasukkan nilainya portofolionya teman-teman gitu. Jadi bisa untuk ngukur, masukin duitnya, terus average value-nya udah berapa, terus kemudian keuntungannya berapa. Jadi dia memang membantu, tapi tidak sebagus sekuritas kita sendiri ya. Jadi misalnya kalau kayak gini, terus kemudian kita suka udah buat watchlist-nya, kita plus saja, kita ikuti ya gitu ya. Ya, terus kemudian nanti kalau misalnya masuk ke dalam, misalnya kita ambil contoh ini IDX, kalau ini LQ45, kita bisa lihat 1 hari, 5 hari, ya 5 tahun. Kalau yang berbayar kan biasanya rata-rata kasih data cuman 3 tahun, kayak misalnya kayak chart Nexus itu kasihnya 3 tahun. Nah, tapi kalau ini gratis bisa sampai ngelihat yang agak panjang banget ya, ngelihat grafiknya, ada datanya, kadang-kadang ada websitenya, terus bisa dibandingkan, bisa kita lihat, kalau kita ambil contoh misalnya, kita bisa bandingkan dengan IDX yang lain ya. Di sini ada data-datanya. Nah, ini bisa dibandingkan, ada indeks 30 ya, Sri Hati, terus kemudian habis itu misalnya bandingkan, coba misalnya HIDIF, ada nggak ya? HIDIF IDX, coba kalau IDX-nya IDX 80 hanya ini aja ya, nggak banyak indeksnya, ini nggak banyak masuk datanya. Kita juga bisa lihat, misalnya kita ambil contoh Telkom, 1 harinya 5 hari, 1 bulan, 1 tahun, bahkan 5 tahun. Kemudian paling maksimalnya dari tahun 2005, panjang kan, lebih gratis, panjang. Terus kemudian kalau kita mau follow, kita mau ikutin, bisa juga, datanya ada, tentangnya, websitenya ada, terus kemudian keuangannya ada, data keuangannya ya, langsung bisa kebaca terus dengan jelas, neracanya bisa ketahuan, tahunannya, lalu juga misalnya arus kasnya bisa ketahuan ya. Misalnya kalau contoh lain kita tulis di atas BBRI misalnya gitu, terus kemudian kita bisa lihat ya sedang diambil datanya, ini maksimalnya, terus 1 tahunnya bisa kelihatan, track tentangnya, situsnya, lalu juga laporan tahunannya ya, keuangan, laporan pendapatannya tahunan, neracanya kita lihat tahunannya, terus kemudian arus kasnya kita bisa lihat. Nah, ini arus kasnya lagi minus nih ya, 2021 sama 2020. Artinya Google Finance itu sebenarnya mencaplok data untuk membaca data dari website-website laporan terbuka dari perusahaan-perusahaan. Jadi ini bisa kita pakai untuk mengecek, membantu sebagai alternatif dalam mengontrol portofolio kita. Semoga membantu buat teman-teman terkait dengan Google Finance. Nanti gue kasih linknya dan deskripsinya di bawah. Jangan sampai lupa untuk like dan subscribe jika lo melihat ini memang bermanfaat. Jangan lupa cuci tangan ya. Terima kasih. Salam dari gue, Lembut Ampun.